Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudara-saudari, sebelum kita memulai semua aktivitas kita di hari ini, kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menganugerahkan kehidupan bagi kami hari ini, dan kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memahami akan sabda-Mu, serta tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-11. 2 Korintus 4 ayat yang ke-11. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Sedemikian firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-11 dengan topik renungan harian kita, menderita demi Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, tentu dalam hidup kita setiap hari kita percaya kepadanya. Dan sebagai pengikut Kristus, kita tidak hanya percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan sehingga kita beroleh keselamatan, tetapi ketika kita mengikut Kristus, kita juga menerima salib, karena demikianlah jalan penderitaan yang dialami Kristus. Jadi mengikut Kristus bukan hanya percaya, tetapi siap untuk menghadapi, menjalani penderitaan yang kita alami oleh karena Kristus. Penderitaan bagaimana saja itu? Penderitaan oleh karena mempertahankan iman kita kepada Kristus. Misalnya oleh karena kebenaran Kristus yang kita pertahankan. Oleh karena kesungguh-sungguhan hati kita melayani Tuhan, baik di tengah pelayanan, demikian juga dalam pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Mungkin berbagai tantangan, apakah ada cemoohan, ejekan, olokan dari orang lain, atau juga berbagai penderitaan yang kita hadapi. Oleh karena iman kita kepada Kristus, tentu kita harus tetap kuat menjalaninya di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menghadapi, menjalani, mengalami penderitaan itu. Dia adalah Allah yang turut merasakan penderitaan yang kita hadapi. Seperti apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, dia mengatakan bahwa dalam 2 Korintus 4 ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini, kami menyatakan Yesus bersama dengan rekan-rekan sepelayanannya, ya, yang masih hidup di dunia ini, yang terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Paulus dalam pelayanan yang dia jalani bersama dengan rekan-rekan pelayanannya menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai penderitaan. Mereka tidak henti-hentinya diejek, tidak henti-hentinya dicemooh, tidak henti-hentinya dihina, dipenjarakan, ya, bahkan mengalami penderitaan fisik yang luar biasa. Tetapi di tengah-tengah penderitaan yang terus-menerus dia hadapi, ya, dia tetap mengandalkan Tuhan
dalam menghadapinya. Diolok-olok, ditangkap, dianiaya oleh karena imannya kepada Tuhan, oleh karena orang-orang yang menolak Injil Kristus. Tetapi Rasul Paulus bersama-sama dengan teman sepelayanannya tetap setia melayani Tuhan. Ia mengatakan bahwa ketika penderitaan yang dia hadapi itu, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Hidup Yesus, penderitaan yang dia alami, penolakan yang dia alami, penghinaan yang dia alami, ejekan yang dia alami, jalan salib yang dia alami, itu juga dialami oleh Paulus dan rekan pelayanannya ketika dia melayani. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun berbagai penderitaan yang dihadapi, menderita demi Kristus, tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sudah persiapkan, Tuhan anugerahkan bagi orang-orang yang tetap setia mengikut Dia di dalam kekekalan. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun berbagai penderitaan, tantangan, pergumulan hidup yang kita hadapi dalam mengikut Kristus, tetaplah giat dalam melayani Tuhan. Seperti yang disampaikan juga Paulus dalam ayat yang ke-12, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kami. Tetap giat untuk melayani Tuhan, tetap sungguh-sungguh, tetap mengandalkan Tuhan meskipun berbagai tantangan, penderitaan kita hadapi. Ya, karena itu saudara-saudari, mari tetap setia mengikut Kristus dan tetap mengandalkan Tuhan dalam menghadapi berbagai pergumulan yang kita hadapi. Dan biarlah kiranya dari dalam hati kita, diri kita, Roh Kudus tetap memampukan untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, meskipun banyak tantangan, penderitaan yang kita hadapi, hidup kita menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan mengingatkan kami ketika kami mengikut Kristus, percaya kepada Kristus, kami juga akan menjalani jalan salib, jalan penderitaan. Kami percaya bahwa Roh Kudus memampukan kami untuk menghadapi setiap penderitaan yang kami hadapi oleh karena iman kepada Kristus. Mampukan kami, kuatkan, teguhkan kami ya Tuhan, agar tetap mengandalkan Engkau saja ya Bapa, sehingga kami tetap teguh mengikut Tuhan meskipun banyak pergumulan yang kami rasakan. Kami mengandalkan Engkau, kami beroleh hikmat daripada-Mu, dan kami percaya beroleh kemenangan hanya di dalam Tuhan saja. Tuhan, kami mendoakan semua saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan berikan pemulihan, Tuhan sembuhkan. Terkhusus kami mendoakan kakak kami, Ade Fitra, demikian juga pemulihan Ade Brilio pasca dia menjalani operasi kemarin. Mungkin ada keluarga, saudara-saudari, orang tua kami yang dalam keadaan sakit. Pulihkanlah ya Tuhan. Kami percaya pemulihan kesehatan yang sempurna itu datangnya daripada Tuhan saja. Ya Allah Bapa di surga, kami percaya juga bahwa Engkau terus menuntun hidup kami berjalan di jalannya Tuhan. Pelayanan gereja-gereja Tuhan, dimanapun berada, biar kiranya dapat dilakukan sesuai kehendak Tuhan. Pelayanan GBKP Runggun Situlusada, kami terus memohon kepadamu Tuhan. Berikan kekuatan untuk tetap boleh menjalankan tugas pelayanan dengan baik. Khusus kami mendoakan untuk rencana pembangunan gedung sekolah minggu dan rumah pastori. Kami percaya Tuhan menolong, Tuhan cukupkan semua dana, dan kegiatan ini boleh berjalan dalam damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Anak kami terus setiap hari mendoakan anak kami Kiel, Indo, Adrian, Ari, agar kiranya apa menjadi kerinduan mereka untuk sekolah di kepolisian, itu juga boleh mereka raih di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat Tuhan dimanapun berada, jemaat Tuhan di Siti-Lusada, dalam pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, dalam setiap usaha yang dilakukan, boleh tetap dilakukan dengan baik, sehat, damai sejahtera dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari tetap mengandalkan Tuhan meskipun berbagai pergumulan penderitaan yang kita hadapi oleh karena mempertahankan iman kepada Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan, tetap giat melayani Tuhan. Kita percaya kekuatan Tuhan berikan bagi kita melalui Roh Kudus-Nya. Dan ketika kita bekerja hari ini, beraktivitas hari ini, mari tetap menjaga kesehatan kita dengan baik, tetap bersukacita, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.